Sanggar Pensi, channel Sanggar Pensi New sekarang berada di SD Pelindungan 1 Kabupaten Bondowoso, yang kemarin itu sudah mengupload satu video. Anda sudah melihat bagaimana hebatnya SD Pelindungan 1. Sekarang kita berada di bagian belakang. Kita bertemu kepada ibu kita. Mari Bu, sini Bu. Ini SD Pelindungan 1. Ibu namanya siapa Bu? Siska, Bapak. Bu Siska, bagian apa Bu? Saya di sini dulu SD kelas 5. Kebetulan saya ketua tim Adiwiyata. Oh, ini ibu kita, ibu ketua tim Adiwiyata. Sekarang SD satu-satunya yang sudah punya ketua Adiwiyata itu SD Pelindungan 1. Nanti kita ikuti kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh ibu kita ini. Nah, mari kita lihat. Nanti ada greenhouse, ada peternakan lele, ada semuanya ada. Mari kita ikuti. Nah, mari kita ke sini. Monggo Bu, mungkin di mana dulu? Mungkin dari sini. Nah, ini Bang sampah seperti yang di kita, depan. Bapak. Mana Bu? Bang sampah. Oh, ini kita ke sini dulu lihat bank sampah. Ternyata bank sampah ada di sini. Nah, ini yang Oh, sudah, ini bank sampah apa? yang sudah di ini Bapak, bank sampahnya di belakang. Oh, bank Ini yang sampahnya sudah di belakang. Oh, ini ke Ini sini. yang sudah anorganik, Bapak. Sudah Oh, yang Anorganiknya di sini. Jadi semua sampah kita timbang, kita kumpulkan di sini. jadi Iya. ini karya siswa Bapak. Jadi dibuat ekobrik. Oh, dibuat kopi ya. Anda yang belum tahu, tadi yang di depan yang sudah kami upload videonya yang namanya EcoBrick, saya ulang lagi, EcoBrick itu 0 sampah. Nah, sekarang pembuatannya ternyata ada di sini. Di sini adalah ruangan untuk bank sampah ya Bu, bukan untuk tempat sampah ya Bu, bukan ya, bukan ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata bisa dipakai hiasan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga Untuk ini, kursi nanti. ini seperti ini. Nah, ini bisa untuk dirangkai, bisa untuk pot bunga, bisa untuk tempat duduk, bisa untuk meja. Ini namanya EcoBrick untuk mengurangi sampah plastik. Ya, sampah plastik. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini yang sudah dipilah-pilah ya Bu ya. Yang dipilah-pilah ya. Jadi ini sampah anorganik dan organik itu sebelum masuk ke sini itu dipilah-pilah dulu, karena alurnya ternyata setelah kami teliti, kami lihat di SD Pelindungan 1 itu dari kelas itu ternyata sudah ada tempat sampahnya. Dari tempat sampah di dalam itu di luar juga ada. Nanti kita tunjukkan ada berapa sebetulnya tempat sampahnya itu. Nah, setelah itu sebelum masuk ke sini, yang dibawa ke sini itu hanya yang anorganik. Anorganik itu apa? Jadi sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti ini. Nah, ini memang biasa yang ada di sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah. Jadi seperti ini bisa digunakan hal-hal yang seperti ini. Jadi dari sini ini bisa digunakan, digunakan reuse dan reduce seperti ini. Ini bisa dipakai tempat sampah yang di kelas ini Bu. Bisa, ini dipakai jadi tidak perlu beli lagi. Nah, tidak perlu beli lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa dipakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan seperti apa sebetulnya yang organik itu atau penampungan sampah yang terakhir itu seperti apa. Ya, mari kita ikuti. Ya, kita ikuti ke sini. Ternyata di belakang tempatnya sangat luas. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau di depan tadi ternyata kamar mandinya kan ada. Ternyata di belakang juga ada. Apa bersih atau tidak kita lihat di sana. Kita grebek tempatnya di sini. Kita intip saja. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini ada beberapa kamar mandi. Kamar mandi. Kemudian ke sini ini juga ada kamar mandi lagi. Nah, ini di sini. Terus ke sini. Oh, di sini. Jadi ini Organiknya. tempat untuk
yang Pengolahan. ya. Oh. Ya. Pengolahan sampah. Perlu diketahui bahwa sampah organik itu seperti ini. Ini bisanya nanti dibuat kompos. Nanti mengenai kompos sendiri kita berikan seperti apa penggunaan dan pembuatan kompos. Tapi di SD Lindungan 1 ini sekarang sudah terpisah-pisahkan. Jadi ini bahan untuk pembuatan kompos karena sampah organik sudah ada tempatnya sendiri di belakang. Oke, kita bisa lanjut ke sini. Nah, ini taman toga kalau dilihat seperti ini. Walaupun baru di Kebun sekolah. kebun sekolah ini ya. Ya, Oke, kebun sekolah ini. Maaf, ini kebun sekolah baru ditanam. Ini seperti ini. Namun demikian ini bisa dipakai juga untuk taman toga. Jadi kebun sekolah itu kadang-kadang isinya kan bermacam-macam. Tapi kalau lihat dari sini ini bisa toga. Nanti untuk yang di luar sana ini bisa digunakan toga. Caranya bagaimana? Kalau toga itu ditulis namanya apa, bahasa Latinnya apa, fungsinya apa, ditancapkan ke sini. Misalnya ini kunir. Bahasa Latinnya apa, fungsinya apa, tancapkan di laminating, termasuk ke sini. Nah, mari kita ikuti sini. Ini karena baru ditanam, jadi baru tumbuh, termasuk jagungnya. Ini apa ini, Pak? Oh, ini kita panen lele. Ini jalannya melindung karena SD Pelindungan 1 itu luas, sangat luas sekali. Kita sekarang ke lele, kolam lele. Oh, ini. Oh, ya. Ini pembuangan air ya, Bu ya? Dari mana ini, Bu? Air dari mana ini? Kenapa, Pak? Ini pembuangan air dari mana ini? Air hujan kadang dari ini, Bapak. Ini kan ada, jadi nanti bisa dibuka. Jadi ada air-air resapan itu, Bapak. Jadi Oh, kita buang di situ, ya. Ya, jadi limbah air hujan juga masuk ke sini. ya, ini namanya bisa dikatakan konservasi air. Jadi menggunakan berinovasi seperti ini. Jadi menggunakan airnya ini menjadi kolam lele, Kita terus lanjut ke sini. Taman toga. Oh, ini taman toganya. Oh, ya. Oke. Jadi apa yang di depan tadi ya agak berbeda walaupun isinya hampir sama, tapi kalau tadi di sana tadi kebun sekolah. Nah, kalau di sini yang betul itu seperti ini. Jadi apa Bapak Ibu yang ada di luar, Anda yang baru mengenal Adiwiyata, jadi seperti ini. Saya tunjukkan, misalnya ini. Kita ambil toga tanaman obat keluarga. Di sini ada tomat. Nah, ini jadi ada tomat, bahasa Latinnya ini. Ini fungsinya untuk apa? Jadi seperti ini. Ya. Jadi ini sudah seperti ini. Nah, jadi bersih, rapi. Kemudian ini yang membawa anak-anak apa Bu ini, Bu? Kenapa? Siswa ya, siswa semua ini ya. Siswa, Bapak. Ini hasil dari pembibitan di greenhouse. Oh ya, nanti kita lihat hasil ini, hasil pembibitan dari greenhouse. Kita ikuti seperti apa bentuknya greenhouse di SD Pelindungan 1. Mari kita ikuti. Oh, baru ada di SD Bondowoso yang ada Ijen Geofak pojok baca Ijen Geofak. Mari kita lihat ya. Oke, nih di sini. Silakan Bu diupload di agak dekat. Welcome Taman Baca Ijen Geofak. Nah, ini baru ada di SD Pelindungan 1. Ya, Kabupaten Bondowoso. Cuman saya tambahi dengan hasil karya saya dengan Bu Siska. Oh, ini mana Bu?
Ternyata ada buku karya dari guru. Mana Bu? Minta tolong Bu. Ini semua Bapak. Ini yang karya. terbaru. Ini yang berbaru. Ini yang terbaru. Ini penulisnya siapa Bu? Saya Bapak dengan Oh, ini? teman-teman yang lain. Wah. Lihat, ini bisa dicontoh oleh guru-guru di luar sana ya, atau di daerah seluruh Indonesia, bahwa SD Pelindungan 1 gurunya banyak yang berprestasi. Salah satunya adalah mencetak atau membuat buku yang berjudul 1000 Juta Masalah Rindu. Nah, seperti ini. Yang isinya setebel ini. Kemudian ini lagi Favorit. My Favorite Teacher. Edisi kedua. Berarti ada edisi 1 ini. Nah, ini ternyata is the best. Kita ikuti seperti ini. Maju ke Greenhouse. Oke. Tempat pembibitan. Ini yang saya katakan di belakang tadi, sambil kita lihat. Kalau di SD, SMP yang lain itu hanya ada 2, tapi di SD Pelindungan itu ada 3. Jadi yang bentuknya kuning itu non organik atau anorganik. Jadi sampah yang tidak mudah terurai, yang betul itu seperti ini, jadi mudah untuk diangkat. Kemudian yang ini, yang hijau itu untuk yang organik. Nah, ini organik. Jadi sampah yang mudah terurai. Yang ini biasanya untuk limbah-limbah, yang punya biasanya ini untuk rumah sakit, kantor-kantor yang berhubungan dengan limbah beracun. Jadi ada kaca, ada sisa obat-obatan dan sebagainya. Tetapi di SD Pelindungan 1 sudah menyiapkan satu tempat sampah yang berwarna merah. Kita ikuti ke Greenhouse. Iya Bu. Ini tempat pembibitannya ya. Ini Nggih. Greenhouse. Di sini adalah tempat pembibitan. Ini yang sekarang yang dilakukan adalah pembibitan. Apa ini Bu? Apokat ya. Iya. Ini Apokat pembibitan. jenis yang bagus memang. Oh, ini jenis Iya, yang bagus iya, ya. iya, Ini iya. kira-kira berapa hari bisa muncul tumbuh? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu ya. Sekitar 2 Iya, minggu. iya. Bu, mungkin kita berbincang-bincang di Greenhouse ini. Monggo Bu di sini Bu. Ibu kepala sekolah aja. Iya. Namanya Ibu Didit Dirgahayu. Endang Heriati. Karena panjang sekali tidak hafal saya. Nah, Bu mau ingin sedikit tahu Bu. Ibu bertugas di sini berapa tahun? Sudah berapa tahun Bu? Mulai masuk itu berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Iya, ya. iya. Kok Ibu punya ide langsung sekolah saya harus rindang, hijau, beradiwiyata itu apa Bu yang terpikirkan pertama kali? Karena kan ingin sekolah ini bagaimana sekolahnya bersih, sejuk, ya, rindang, ya, kemudian juga berwawasan lingkungan. Saya kan ingin menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak, bagaimana siswa itu mencintai tanaman, bagaimana merawat tanaman, bagaimana menjaga kebersihan, termasuk penghematan air, penghematan listrik, sehingga ini mencakup pembelajaran juga, termasuk di kurikulum. Ada ya Bu, di tema-tema itu ada ya Bu, ada tema-tema. Iya, Kemudian langkah awal yang panjenengan sampaikan ke guru-guru itu apa Bu? Apa mengadakan rapat terus ini kita harus beradiwiyata atau gimana? Kok kelihatannya dari guru-guru semua warga sekolah termasuk sampai pengawasnya, korwilnya, kalau dilihat tadi menyatu dan mendukung. Iya. Apa langkah awal? Tekniknya apa Bu? Iya, langkah awal saya masih di sini itu kan mempelajari, tidak langsung bukan langsung gitu. Oh iya. Saya lihat ternyata di sini ini ada kekuatan lahan yang luas. Lahan Ya, yang luas. yang lahan yang luas. Terus terang aja di sini sedikit agak di sana tempatnya sampah, agak kumuh terus terang. Ini tantangan buat saya, ya. Karena ini tugas saya, ini amanah dari Allah. Bagaimana saya
supaya SD Pelindungan 1 memang letaknya di kota, tetapi dari bagaimana terus terang masih kalah bersaing dengan SD-SD yang di tengah. Saya berusaha bagaimana sehingga di sini kan bagaimana supaya lebih maju lagi, bagaimana sekolahnya ini kelihatan bagus, nyaman, asri, sehingga anak-anak merasa kerasan ya tinggal di sini, sehingga akhirnya saya membentuk suatu tim Adiwiyata. Jadi saya menyampaikan banyak program, antara lain awal-awalnya lomba kebersihan, lomba ini yang sekarang ini yang saya laksanakan adalah lomba Adiwiyata, melibatkan ternyata antusias sekali wali murid. Oh, berarti melibatkan wali murid ya? Iya, betul. Betul. Tanpa mereka kami tidak bisa berbuat apa-apa kan. Seperti itu, jadi dukungan. Jadi saya mengarahkan kepada guru dulu, setelah guru kita program-programnya ini baru kita sampaikan ke pengurus paguyuban dan komite. Setelah dari pengurus paguyuban, komite, akhirnya ke wali murid. Seperti itu. Iya. Nah, jadi intinya begini. Jadi langkah awal yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Pelindungan 1 ini adalah yang penting kita harus berkomitmen untuk gimana? Mau ndak beradiwiyata? Kalau mau harus kerja ikhlas, kerja keras. Oke, itu komitmen awal. Tanpa itu, komitmen dari seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, pramugkebun, komite, wali murid dan sebagainya, tanpa ada komitmen ayo berangkat, tidak akan terjadi. Silahkan mencoba di sekolah, Bapak Ibu sekalian yang ada di luar, mencoba untuk berkomitmen dulu, ayo beradiwiyata. Mari kita ikuti untuk channel yang akan datang dan tiru SD Pelindungan 1 Bondowoso. Yang bagus diambil, yang kurang bagus jangan dicela, tapi sebagai kita pembelajaran. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang bersama channel Sanggar Pensi New. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.